Ini adalah review Jurassic World Dominion. Seperti yang sebelumnya, di review ini akan terbagi menjadi dua, yaitu general review dan membahas yang lebih detail di bagian yang kedua nanti. Jadi untuk general review terbagi dua lagi, tentang cons atau hal yang kurang dari film ini, dan pros atau yang nilai lebih lah setidaknya. Oke, jadi sebenarnya ini review akan menjadi cepat ya, karena nggak banyak juga yang bisa dibahas dari film Jurassic World Dominion ini. Yang jelas ini adalah film penutup dari saga Jurassic World. Jadi ini akan menjadi penutup karena ini film ketiga mereka gitu ya untuk Jurassic World. Tapi banyak hal yang sepertinya tidak memuaskan saya pribadi ketika menontonnya. Jadi langsung aja kita bahas mengenai cons atau hal yang kurang dari film ini. Yang pertama itu ada tentang environment-nya atau world building-nya yang tidak mendapatkan highlight yang diharapkan. Karena kalau kita lihat dari campaign-nya atau cara mereka mempromosikan film ini dari website-nya juga, sebenarnya yang ingin ditonjolkan adalah ketika dinosaurus ini sudah ada di alam bebas gitu, sudah bersama manusia. Mereka ada di kota, ada di daerah sini sana gitu ya. Maksudnya setelah kabur dari pulau terakhir di Jurassic World yang kedua gitu, Fallen Kingdom, mereka kan akhirnya hidup di alam bebas. Nah, tapi di film ini tuh tidak memberikan highlight yang semestinya untuk keadaan-keadaan tersebut, karena orang-orangnya masih santai-santai aja di kota gitu ya. Kirain terornya akan membahas ke sana, ternyata tidak. Jadi secara environment sebenarnya mereka masih jauh dari pemukiman gitu, dari orang-orang, jadi tidak terlalu seperti apa yang diharapkan. Kemudian fokus ceritanya juga justru tidak ke dinosaurus, jadi agak bingung juga. Dinosaurus di film ini menjadi seperti cameo aja. Agak bingung juga kenapa bisa film dinosaurus tapi dinosaurusnya cameo gitu. Karena di film ini konfliknya adalah ketika ada satu perusahaan namanya Biosyn itu membuat belalang mutan yang akhirnya akan menciptakan krisis ekologi. Jadi fokus filmnya adalah tentang krisis ekologi dan eksploitasi penggunaan DNA dinosaurus gitu ya untuk si belalang mutan ini. Jadi dinosaurusnya justru tidak dibahas. Highlightnya bener-bener hilang dari dinosaurusnya kalau yang dari saya rasa sih. Jadi agak kok bisa gitu. Sebagai film penutup sayang banget yang dibahas justru nggak fokus ke dinosaurusnya. Kemudian konfliknya juga nggak impactful ya, yang kayak udah yang barusan saya bahas ya. Secara konflik nggak yang gimana-gimana gitu, dia tuh biasa aja. Dan secara plot pun ini menggunakan formula yang sama dengan beberapa film sebelumnya, jadi monoton gitu. Cuma ada perusahaan besar mengeksploitasi keberadaan dinosaurus gitu ya untuk kepentingan pribadi. Jadi tidak ada yang istimewa, tidak ada yang membekas atau memorable dari film ini. Kosongan aja gitu, bener-bener hambar lah. Nggak ada sesuatu yang menarik, nggak ada sesuatu yang baru gitu ya, nggak ada yang fresh. Ini monoton, plotnya sama kayak sebelumnya, mirip-mirip gitu ya. Kemudian walaupun di film ini seperti yang kita tahu dari trailernya, mereka menggabungkan cast dari Jurassic Park yang pertama gitu dengan Jurassic World, tapi chemistry di antara mereka itu juga cuma seadanya, karena mereka bersatu menjadi satu tim gitu di penghujung film gitu. Jadi agak-agak udah lama gitu ya di kayak babak 1, babak 2-nya tuh mereka fokus dengan misi mereka masing-masing, dengan kehidupan mereka masing-masing gitu, dan baru menjadi satu tim karena berurusan dengan Biosyn ini dipertemukan di ujung cerita gitu. Jadi nggak interaksi antar cast dari cast Jurassic Park dan Jurassic World itu tidak, kirain akan banyak, ternyata ya di penghujung film aja gitu. Ini udah biasa ya di Jurassic franchise gitu ya, ada satu dinosaurus yang tiap filmnya tuh menjadi momok yang menakutkan atau yang punyai kekuatan intimidasi gitu. Tapi di film ini si dinosaurus satu ini namanya Gigantosaurus, walaupun diceritakan badannya lebih besar dari Tyrannosaurus Rex, tapi tidak memberikan teror yang gimana-gimana, karena screen time-nya juga dikit gitu. Jadi kita nggak berasa
teror, tidak terasa intimidasinya tuh nggak kerasa sama sekali. Jadi ya udah, dia cuma exist gitu ya, cuma ada, menakutkan karena dia karnivora besar gitu ya udah. Tapi kalau kita nggak ketemu ya aman-aman aja. Jadi nggak kerasa atmosfer kalau dia tuh emang akan menjadi sesuatu yang mengintimidasi di film ini gitu. Lagi-lagi karena fokusnya mungkin ya nggak ke arah sana gitu, makanya emang aneh sih. Mungkin dari kontranya itu ya, itu hampir hampir hal-hal yang paling penting dalam film gitu, plot, kemudian konflik, karakter, itu nggak tahu pada kemana di film ini, hambar banget, nggak ada sesuatu yang bisa diperhitungkan lebih gitu kalau melihat dari beberapa film sebelumnya. Dan justru ini menjadi film penutup tapi nggak ada rasanya sama sekali, jadi sayang banget. Dan untuk apa ya, untuk sesuatu yang nilai lebih dari film ini, mungkin kalau harus banget dicari ya varian dinosaurusnya lebih banyak. Kemudian apalagi tuh, beberapa scene yang kejar-kejaran dengan dinosaurus itu lumayan seru sih untuk dilihat gitu ya, karena ada scene dia dikejar di kota gitu, dan ada dinosaurus juga yang kabur dari kandangnya, jadi itu lumayan. Kemudian apa lagi ya, CGI-nya sih boleh lah, CGI-nya mungkin dengan teknologi yang lebih canggih juga gitu ya, jadi lebih terlihat real, jadi lebih ya namanya CGI kan berkembang terus, jadi ini lebih baik gitu. Udah sih paling itu kalau dari secara umum, nggak tahu lagi apa yang mau dibahas. Emang ya filmnya nggak tahu ya, mau dibilang seadanya kayak nggak menghormati, tapi emang filmnya nggak membekas sama sekali gitu. Jadi secara umum itu, mungkin kalau secara detail ada beberapa yang agak aneh ya, karena di akhir film itu kan ceritanya Biosyn gagal gitu lah ya, tentang produksi belalangnya ini. Kemudian para karyawannya itu dievakuasi. Tapi anehnya setelah evakuasi itu mereka hilang gitu aja, di perusahaan tuh kosong gitu, nggak tahu pada kemana, orang-orangnya juga bingung. Nggak diceritain apakah mereka kabur lewat jalur darat, udara, air, atau gimana tuh nggak ada kejelasannya. Jadi bener-bener kosong, bingung gitu. Ini mereka evakuasi pada kemana, kok hilang. Kemudian villain utamanya yaitu CEO dari Biosyn-nya juga kematiannya nggak impactful. Jadi nggak tahu film ini emosinya tuh mau dibawa kemana, nggak jelas, nggak ada rasanya gitu. Ketika nonton tuh ya udah sekadar nonton aja, nggak ada yang membekas gitu. Terus Tyrannosaurus Rex-nya juga agak bingungin ya, dia labil. Di awal-awal dia tuh takut sama Gigantosaurus, tapi di akhir film dia tiba-tiba justru dia yang nantangin. Jadi agak bingung juga, kok ini dia gimana sih, yang bener dia takut atau enggak gitu. Kalaupun ternyata dia mau melawan Gigantosaurus, alasannya karena apa gitu ya, maksudnya nggak ya, kayaknya fight scene mereka dibikinnya cuma hanya sekedar biar ada aksi dinosaurus versus dinosaurus aja. Selain itu kayaknya nggak ada lebihnya gitu, nggak ada alasan khusus. Dan mungkin yang menarik dari pertarungan mereka yaitu pas Tyrannosaurus Rex-nya datangnya, jadi ada bangunan bulat gitu, nah dia tuh datang di belakangnya, jadi kepalanya kayak ada di belakang buletan gitu, jadi kayak logo Jurassic Park. Udah itu sih paling yang keinget banget gitu. Oh ini lucu juga kayak gini gitu, Easter egg-nya bagus gitu. Tapi ya udah gitu aja, nggak ada sesuatu yang gimana dari ini film. Jadi kalaupun harus dikasih nilai misalnya, agak bingung juga. Paling ya ngambil dari hal positif tadi aja. Yang pertama, varian dinosaurusnya lebih banyak. 1. Kemudian apalagi tadi? Scene kejar-kejarannya oke lah gitu. 2. CGI-nya 3. Satu lagi paling inilah effort si pembuatnya untuk mengumpulkan cast yang lama dengan cast yang baru ya. Effortnya loh gitu, maksudnya ya biar nggak kecil-kecil banget gitu. Nah aja nilainya juga udah nyari-nyari ya, jadi 4/10 kayaknya untuk Jurassic World Dominion ya. Kalau orang nanya apakah harus ditonton, ya saya sih nggak bisa ngerekomendasiin ya. Kalau ada orang nanya rekomendasi film untuk ditonton minggu ini dong, kayaknya belum ada deh. Jadi ya gitulah, 4/10 untuk Jurassic World Dominion. Ya itulah review kali ini. See ya.